Panca Prasetya KOM Kawal Republik Indonesia. Kami, anggota KOM Kawal Republik Indonesia, para insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Junjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KOM Kawal Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Bacaan laksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara apel pagi ini ada dua sambutan yang akan saya sampaikan. Pertama, sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Pemadam Kebakaran ke-96, dan yang kedua, launching Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Saudara Kepala BPBD Provinsi, Saudara SKPD yang membidangi pemadam kebakaran, yang terhormat Saudara para petugas pemadam kebakaran, Belakar, Satlakar, yang terhormat para hadirin dan undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, perlindungan dan bimbingannya kita dapat hadir mengikuti acara peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke-96 ini. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya mengajak untuk melihat dan merenung ke belakang sejenak untuk refleksi kita ke depan. Pelayanan pemadam kebakaran dengan sebutan Brandweer dikenal masyarakat Indonesia sejak tahun 1909 atau 106 tahun yang lalu. Tanggal 1 Maret 1919 merupakan hari bersejarah bagi pemadam kebakaran di Indonesia. Masyarakat terkenang akan perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan korban jiwa dan kerugian harta benda pada kejadian kebakaran besar di perkampungan Melayu, tepatnya di Pasar Master, Jatinegara. Sebagai bentuk penghormatan terhadap petugas pemadam kebakaran, masyarakat Betawi pada masa silam, tepatnya tanggal 1 Maret 1929, memberikan plakat tanda penghargaan kepada Brandweer Batavia, di mana di dalamnya tertulis hari ulang tahun yang ke-10. Atas dasar plakat tanda penghargaan tersebut, selanjutnya setiap 1 Maret masyarakat Indonesia memperingati Hari Pemadam Kebakaran di Indonesia
sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran yang selalu siap siaga sepanjang hari dan sigap merespon waktu tanggap darurat kebakaran dengan semboyan pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Hari ini tanggal 1 Maret 2015 kita lakukan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-96 sebagai bentuk apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran dan sekaligus gerakan seruan kepada seluruh anak bangsa agar bersama-sama mencegah kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan gambut guna menjaga dan mendukung kualitas ekosistem lingkungan hidup serta perwujudan gerakan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahwa bencana dan kebakaran menjadi tanggung jawab daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan urusan konkuren bagi pemerintah dan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar bagi pemerintah daerah. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dari bahaya kebakaran, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten kota meliputi 4 indikator, yaitu: pertama, cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten kota. Kedua, tingkat waktu tanggap respon time 15 menit untuk wilayah permukiman, 30 menit untuk wilayah lahan, dan 60 menit untuk wilayah hutan, di mana satuan petugas pemadam kebakaran harus sudah tiba di lokasi kejadian kebakaran setelah mendapat informasi dari atau diketahui sendiri dengan tujuan pengurangan risiko kebakaran. Ketiga, persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi. Keempat, jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000, 5.000 liter pada wilayah manajemen kebakaran. Hadirin yang saya hormati, untuk penyelenggaraan sub urusan kebakaran, peran institusi pemadam kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sangat strategis, mengingat tugas dan fungsi pemadam kebakaran dikenal dengan sebutan Panca Dharma yang berarti, yaitu: 1. Pencegahan dan pengendalian, 2. Pemadaman kebakaran, 3. Penyelamatan jiwa dan harta benda, 4. Pemberdayaan komunitas sukarelawan pemadam kebakaran, 5. Penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun. Melihat tugas dan fungsi serta beban kerja tanggung jawab pemadam kebakaran, sangatlah patut kita hargai yang setiap hari siaga dalam 24 jam, siap siaga kebakaran tanpa mengenal hari libur, pantang menyerah, dan pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya, demi penyelamatan korban kebakaran dan bencana seperti banjir, tertimbun longsor, tsunami, meletus gunung api, gempa, terjebak dalam terowongan, sumur, maupun bencana lainnya. Hadirin yang saya hormati, perkembangan pembangunan di setiap negara kecenderungannya diikuti beberapa kondisi dan masalah di antaranya. Pertama, bertambahnya kawasan permukiman serta semakin padatnya bangunan mempunyai ancaman kebakaran. Kedua, alih fungsi lahan dan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukan, pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan dengan pola tebang bakar mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut, diiringi dengan penjalaran asap lintas batas negara dan permasalahan lingkungan lainnya. Ketiga, pemberlakuan undang-undang pencemaran asap lintas batas negara yang ditetapkan oleh negara Singapura menjadi perhatian negara Indonesia untuk menjaga kewibawaan negara Indonesia. Untuk itulah saya berharap kepada pemerintah daerah agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman dini kebakaran pemukiman, hutan, dan lahan gambut, terutamanya melakukan tindakan pelarangan pembakaran hutan dan lahan, operasional inspeksi pengawasan,
terhadap kewajiban perusahaan memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran. Apabila ada perusahaan terdapat melakukan pembukaan lahan bola tebang bakar dan atau tidak memiliki sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangatlah penting untuk efek jerah kepada pelaku-pelaku usaha sehingga memenuhi kewajibannya dan tidak lagi melakukan pelanggaran. Disinilah pentingnya peningkatan peran institusi pemadam kebakaran dan SKPD yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Satpol PP dan BPBD dalam melakukan operasional inspeksi perawatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran secara periodik kepada pelaku usaha dan memberdayakan komunitas barisan sukarelawan pemadam kebakaran yang disebut Balakar terdepan melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman dini kebakaran pemukiman, hutan, dan lahan gambut. Hadirin yang saya hormati, kerusakan lahan dan hutan akibat kebakaran turut menjadi faktor pemicu perubahan iklim yang salah satu dampaknya adalah naiknya suhu permukaan bumi yang berakibat pada terjadinya kekeringan di beberapa wilayah Indonesia dan memicu semakin meningginya angka kejadian kebakaran. Selain itu, dengan terus berkurangnya tutupan lahan, padatnya kegiatan pembangunan dan penduduk yang pada akhirnya menimbulkan masalah semakin tingginya tekanan dan kerusakan lingkungan hidup. Dari berbagai penelitian yang terpercaya, kebakaran diperkirakan menyumbang emisi gas rumah kaca 470 metrik ton karbon dioksida per tahun. Di sisi lain, pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% di tahun 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi melalui pengendalian berbagai aktivitas yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca serta perlibatan aktif para pihak yang secara langsung terlibat dalam gerakan ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kembali, marilah kita tingkatkan semangat dan kinerja para pihak dalam pencegahan, pengendalian, dan pemadam kebakaran. Sadarilah bahwa kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan usaha kebakaran sangatlah strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang bermuara pada pemantapan perekonomian bangsa. Akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Pemadam Kebakaran Indonesia ke-96, terus jaga semangat, pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Cegah kebakaran, stop pencemaran asap, stop bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pertolongan, rahmat dan hidayahnya atas segala upaya yang kita lakukan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Jadi Bapak Ibu, tadi dalam pidato Pak Menteri juga sudah banyak disinggung mengenai kebakaran hutan dan lahan. Pada pagi hari ini, pidato kedua, saya ingin menyampaikan akibat dari kerugian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau khususnya, yaitu masalah kerugian ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah berkeinginan menyelesaikan masalah ini secara konsisten dan tuntas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan demikian, saya yakin kita akan dapat menjawab tantangan kondisi alamiah daerah Provinsi Riau yang dikaruniai berbagai kekayaan sumber daya alam untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dijaga keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan adanya launching siaga bencana asap dan kebakaran hutan ini merupakan komitmen nyata dalam tanggap terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau. Saya berharap semua instansi, baik itu pemerintah dan swasta,
dapat bekerjasama untuk mengatasi permasalahan asap di Provinsi Riau ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan, marilah kita berdoa agar Provinsi Riau di 2015 ini jauh dari apa yang tidak kita inginkan, sehingga pada apel pagi ini launching siaga bencana asap dan kebakaran hutan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas 2015 ini dengan tanpa mengalami gangguan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan pada negeri kami Bumi Lancang Kuning ini. Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, setengah ke-96 tahun 2015, kiranya taufik dan hidayah serta ridho-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, karunia-Mu patut kami syukuri. Anugerah kekayaan alam bernilai tinggi telah mengharumkan marwah negeri ini. Oleh karenanya ya Allah, bersempena dengan pelaksanaan hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-96 tahun ini, tanamkan kesadaran yang tinggi bagi seluruh komponen masyarakat negeri. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan umum. Inspektur upacara. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan barisan.